Bayangin, stadion-stadion penuh, jalanan dihiasi bendera merah putih, suara klakson, konvoi, pesta rakyat di mana-mana. Sekolah diliburkan, kantor diliburkan, bahkan aktivitas negara pun dihentikan. Bukan karena bencana, tapi karena Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2 tanda seru. Dan lebih gilanya lagi, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, sudah bersiap. Bukan cuma ucapan selamat, bukan cuma bonus, tapi libur nasional 3 hari penuh 2 tanda seru. Supaya seluruh rakyat Indonesia bisa ikut larut dalam euforia. Karena, kalau Garuda benar-benar tembus Piala Dunia, itu bukan sekadar prestasi sepak bola, tapi sejarah yang belum pernah kita rasakan sejak Republik ini berdiri. Wacana ini muncul setelah performa luar biasa Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak dipimpin oleh pelatih top Eropa, Patrick Kluivert, Timnas mulai menunjukkan progres signifikan. Lolos ke ronde keempat kualifikasi zona Asia untuk pertama kalinya. Membungkam tim-tim besar Asia. Dan membuka peluang emas. Untuk pertama kalinya, Merah Putih bisa tampil di panggung sepak bola paling bergengsi sejagat. Melihat antusiasme publik yang luar biasa, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, langsung menggagas ide unik. Jika Timnas Indonesia resmi lolos ke Piala Dunia, maka pemerintah akan menetapkan libur nasional selama 3 hari. Tujuannya jelas, bukan cuma untuk merayakan, tapi untuk membangkitkan rasa bangga, nasionalisme, dan kebersamaan rakyat Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Prabowo mengatakan, prestasi Timnas Indonesia adalah kebanggaan seluruh bangsa. Kalau kita bisa ke Piala Dunia, itu adalah sejarah. Rakyat perlu merayakan, bersyukur, dan menikmati momen itu bersama. Lebih lanjut, Prabowo juga menegaskan, libur nasional ini bukan hanya sekadar hura-hura, tapi sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap perjuangan para pemain, pelatih, dan seluruh elemen sepak bola nasional. Selain itu, momen ini diharapkan bisa meningkatkan rasa optimisme dan persatuan di tengah masyarakat. Gagasan libur nasional ini langsung disambut antusias oleh berbagai kalangan. Tagar Garuda menuju Piala Dunia dan libur nasional 3 hari langsung trending di media sosial. Banyak netizen yang berharap rencana ini benar-benar terwujud. Bayangkan, jika benar Indonesia lolos ke Piala Dunia, kita bakal punya momen yang setara dengan perayaan kemerdekaan atau event besar seperti Asian Games 2018 lalu. Semua elemen masyarakat tumpah ruah ke jalan. Gedung-gedung dihias merah putih. Layar tancap di setiap sudut kota. Pusat perbelanjaan, kafe, hingga kampung-kampung menggelar nonton bareng. Dan sekolah, kampus, kantor, pabrik, diliburkan serentak. Supaya semua bisa ikut euforia. Supaya Garuda benar-benar merasakan dukungan total dari 270 juta rakyatnya. Kalau ada yang bilang libur nasional karena sepak bola itu lebay, coba lihat negara lain. Bukan cuma Indonesia yang pernah punya ide kayak gini. Tahun 2022, Argentina menetapkan libur nasional saat mereka juara Piala Dunia. Tahun 2006, Italia juga melakukan hal yang sama. Bahkan beberapa negara Afrika pernah meliburkan aktivitas nasional ketika tim mereka lolos ke fase gugur Piala Dunia. Artinya, gagasan ini bukan hal baru, tapi justru jadi bukti kalau sepak bola bisa menyatukan bangsa, bisa menjadi momen kebanggaan nasional, dan Indonesia siap mengikuti jejak itu. Meski begitu, Prabowo juga mengingatkan, perjuangan Timnas Indonesia belum selesai. Saat ini Garuda masih harus berjuang di ronde keempat kualifikasi zona Asia. Bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, Iran, hingga Arab Saudi. Tapi, melihat perkembangan skuad saat ini, dengan kombinasi pemain naturalisasi berkualitas seperti Jai Itzes, Jordi Amat, Emil Audero, Nathan Choeon, dan pemain lokal yang makin matang, ditambah pengalaman Patrick Kluivert yang sudah melatih di Eropa, optimisme tetap tinggi. Apalagi, dukungan rakyat Indonesia begitu besar. Setiap kali timnas bertanding, stadion selalu penuh. Tiket ludes. Antusiasme luar biasa. Inilah yang ingin diabadikan lewat gagasan libur nasional tadi. Bayangkan lagi, Paduka. Di hari itu, kita tidak perlu ke sekolah, tidak perlu ke kantor. Tapi bukan karena bencana, tapi karena Indonesia.
Negeri ini, akhirnya, menorehkan sejarah. Garuda terbang ke Piala Dunia, dan seluruh rakyat bersatu, tertawa, menangis, merayakan. Karena saat itu, kita bukan cuma nonton bola, tapi kita ikut menulis sejarah. Dan yakinlah, kalau seluruh rakyat kompak, mimpi itu bukan sekadar mimpi lagi, tapi jadi kenyataan. Bayangkan, mimpi yang selama ini hanya dianggap angan-angan, kini jadi kenyataan dengan cara yang di luar nalar. Timnas Indonesia resmi lolos ke Piala Dunia 2026, tapi bukan lewat jalur normal di lapangan, melainkan karena pusaran panas politik global yang tak terbendung. Ya, kabar ini sudah dikonfirmasi oleh berbagai media internasional dan Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA. Indonesia dipastikan menggantikan posisi Iran yang sebelumnya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tapi, kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah fakta lengkapnya. Iran didiskualifikasi karena isu geopolitik. Seperti yang kita tahu, Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tapi bagi Iran, ini bukan sekadar soal sepak bola. Hubungan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat sudah retak selama puluhan tahun. Ketegangan itu memuncak belakangan ini, dengan berbagai insiden di Timur Tengah, termasuk konflik bersenjata dan isu embargo. FIFA yang sejak awal mengkampanyekan Football for Peace, atau sepak bola untuk perdamaian, tentu tidak mau ambil risiko. Mereka khawatir kehadiran Iran di Piala Dunia kali ini justru memicu unjuk rasa besar-besaran, ancaman keamanan, bahkan potensi sabotase di wilayah tuan rumah, terutama di Amerika Serikat. Setelah melakukan serangkaian pertemuan tertutup dengan pihak keamanan internasional, FIFA akhirnya mengambil keputusan kontroversial. Iran didiskualifikasi dari Piala Dunia 2026, meski mereka sebelumnya sudah lolos lewat jalur kualifikasi. Indonesia jadi pengganti. Dunia terbelalak. Yang lebih mengejutkan, posisi Iran tidak diberikan ke tim peringkat teratas dari zona AFC lain yang gagal lolos, melainkan ke Indonesia. Kok bisa? Menurut penjelasan resmi dari FIFA, ada beberapa pertimbangan. Pertama, Indonesia adalah satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berhasil mencapai babak akhir kualifikasi dan finish di posisi 4 grup. Meski tidak otomatis lolos, performa Indonesia dianggap sebagai yang paling layak di antara tim-tim non-lolos lainnya, dilihat dari faktor teknis dan nilai koefisien FIFA terbaru. Kedua, faktor geopolitik dan keamanan. Indonesia dikenal sebagai negara yang netral, memiliki hubungan baik dengan negara-negara besar dunia, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Timur Tengah. Kehadiran Indonesia justru dianggap bisa menjadi jembatan diplomatik dan simbol perdamaian, alih-alih ancaman politik. Ketiga, popularitas sepak bola Indonesia yang semakin melonjak. Dengan supporter fanatik, potensi pasar besar, dan antusiasme luar biasa, kehadiran Indonesia di Piala Dunia diyakini akan menguntungkan FIFA secara komersial. Ini bukan cuma soal politik, tapi juga bisnis. Respon publik, euforia dan pro kontra. Tak butuh waktu lama, kabar ini langsung bikin jagat media sosial meledak. Di Indonesia, euforia luar biasa terjadi. Video supporter yang menangis haru, konvoy di jalanan, bahkan sejumlah pejabat turut mengunggah ucapan selamat untuk timnas Indonesia.